Halo, hari ini kita bahas berita ya tentang vaksin COVID-19 dosis ketiga yang harus kamu ketahui. Ini saya kutip dari kompas.com. Tentu kita pengen tahu apakah kita perlu untuk vaksin lagi ya yang ketiga. Karena sekarang sudah mulai ada. Baik, Kompas.com. Meski banyak orang telah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis kedua, lonjakan kasus infeksi virus corona semakin meningkat. Jadi jumlahnya terus meningkat ya, padahal vaksin kedua sudah dilakukan. Kita lanjutkan, beritanya adalah kita lanjut ya. Melihat hal tersebut, pemerintah pun mulai melakukan pemberian vaksin COVID-19 dosis tinggi ketiga sebagai booster. Data dari Pusat Pencegahan dan Perlindungan Penyakit Amerika atau CDC juga menyatakan bahwa pemberian vaksin dosis ketiga itu bertujuan untuk memperpanjang efektivitas vaksin itu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan yang dibuat oleh dua vaksin mRNA, Pfizer dan Moderna terhadap COVID-19 mungkin memudar setelah beberapa bulan. Hal tersebut kemungkinan besar juga berlaku untuk jenis vaksin yang lainnya. Penelitian yang dilakukan di Israel juga menunjukkan bahwa orang-orang yang telah mendapatkan vaksin Pfizer lebih awal rentan terinfeksi virus corona ya. Misalnya pasien yang divaksinasi pada Januari 2021 memiliki kemungkinan 2,26 kali lebih besar untuk tertular COVID-19 daripada mereka yang divaksin pada April 2021. Nah ya, jadi terlihat memang uji coba vaksin mRNA menunjukkan kepada kita bahwa vaksin tersebut efektif hingga 94% dalam melindungi pasien dari infeksi, kata Tadeusz Stefanowicz ya, pakar penyakit menular. Menurut dia, efektivitas vaksin COVID-19 tersebut mulai memudar sekitar 6 bulan pada sebagian orang. Nah, jadi menurut dia efektivitas vaksin ini memang mulai memudar ya sekitar 6 bulan pada sebagian orang. Nah, bagaimana mengetahui efektivitas vaksin berkurang? Ya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Kita baca lagi. Menurut Stefanowicz tadi ya, tidak ada cara mudah untuk mengukur apakah efektivitas vaksin yang Anda dapatkan telah memudar, terutama jika Anda berada dalam kondisi tubuh yang prima. Ada banyak hal yang mempengaruhi imunitas manusia, bukan hanya tentang jumlah antibodi terhadap virus tertentu yang Anda miliki dalam aliran darah. Ada kekebalan berbasis seluler juga, dan itu lebih sulit untuk diukur, ucap dia. COVID-19 ini disebabkan oleh virus baru. Hal inilah yang menjadi tantangan besar pada peneliti. Virus ini juga telah berevolusi, bermutasi, dan memaksa dokter dan peneliti untuk beradaptasi dengan cepat, kata dia. Data baru keluar setiap hari dan kami harus benar-benar mengawasi ini selama beberapa minggu dan bulan ke depan, tambahnya. Data surveillance klinik yang juga mengatakan bahwa vaksin Pfizer dan Moderna sangat efektif melawan varian Delta, tetapi dosis ketiga akan semakin memperkuat kekebalan terhadap virus. Nah, berarti memang ketiga ini penting ya. Bagaimana dengan vaksin Sinovac? Di Indonesia, vaksin COVID-19 yang umum digunakan adalah vaksin Sinovac. Berdasarkan data Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI melakukan kajian cepat efektivitas vaksinasi Sinovac terhadap infeksi COVID-19 baik yang perawatan maupun yang
kematian. Vaksinasi Sinovac dosis lengkap terbukti bisa menurunkan atau bisa mengurangi risiko COVID-19 hingga 94%. Data tersebut juga menunjukkan bahwa pemberian vaksinasi lengkap 2 dosis bisa menurunkan risiko terinfeksi COVID-19 dan mencegah kematian. Tak hanya itu, pemberian vaksinasi Sinovac 2 dosis dapat mencegah sekitar 96% risiko perawatan karena COVID-19, juga mencegah sebesar 98% kematian karena COVID-19. Nah, jadi memang kita harus bervaksin ya pemirsa ya. Jangan sampai tidak vaksin karena gratis. Siapakah yang harus kita lanjutkan. Siapakah yang harus ini agak lambat ya pemirsa ya. Siapakah yang harus mendapatkan vaksin dosis ketiga? Nah, ini yang pertanyaan ya. Sekarang kan lagi ramai nih ya. Siapa yang harus mendapatkan vaksin dosis ketiga? Data dari CDC menyebutkan bahwa vaksin dosis ketiga setidaknya diberikan untuk orang dengan kondisi berikut. Pasien yang menerima perawatan kanker aktif, pasien yang transplantasi organ, pasien transplantasi sel induk baru-baru ini, pasien dengan infeksi HIV lanjut atau tidak diobati, pasien dengan defisiensi imun sedang atau berat, pasien yang dirawat dengan obat-obatan yang menekan sistem kekebalan tubuh. Mengingat jumlah vaksin yang masih terbatas di Indonesia ya, pemerintah saat ini hanya memberikan vaksin COVID-19 dosis ketiga untuk tenaga kesehatan saja karena mereka termasuk kelompok beresiko tinggi. Nah, sementara ini hanya diberikan kepada tenaga nakes ya. Sementara itu, CDC dan semua lembaga kesehatan berwenang berencana akan menetapkan jadwal pemberian vaksin dosis ketiga setelah 8 bulan pemberian vaksin dosis kedua. Menurut Stephen Beck tadi ya, pemberian vaksin dosis ketiga ini bukan yang harus dilakukan kecuali Anda adalah pasien dengan gangguan kesehatan. Untuk melindungi diri sendiri dan orang sekitar, cara terbaik adalah tetap melaksanakan protokol kesehatan meskipun Anda sudah mendapatkan vaksin dosis yang kedua ya. Bagi Anda yang memenuhi syarat vaksin dan belum mendapatkan, ada baiknya Anda segera melakukan vaksinasi. Bagi Anda yang memenuhi syarat vaksin dan belum mendapatkan, ada baiknya Anda segera melakukan vaksinasi. Sebab vaksinasi masih menjadi cara gratis terbaik untuk mengakhiri pandemi ini. Semua data dunia nyata menunjukkan bahwa vaksin itu efektif melawan varian Delta. Dan itu adalah perlindungan terbaik yang Anda miliki. Tambah Supervax ya. Nah, jadi kita harus bervaksin pemirsa. Jangan sampai tidak bervaksin. Ayo, mari kita sama-sama sukseskan vaksinasi ya. Keluarga Anda yang belum divaksin, segera bawa dia ya. Karena vaksin ini gratis. Anda datang ke puskesmas, Anda data ya. Karena ini sangat berbahaya kalau kita tidak terkena vaksin. Paling tidak kita sudah melewati vaksin 1 dan 2 ya. Dan kita akan menunggu berita selanjutnya apakah kita bisa melanjutkan ke vaksinasi yang ketiga. Untuk sementara vaksinasi ketiga hanya diberikan kepada nakes ya, yang mereka memang garda terdepan dalam menghadapi penyakit COVID-19. Masih banyak teman-teman kita, rekan-rekan kita yang tidak mau bervaksin dengan alasan takut ya dan alasan-alasan lain.
Ini penting banget kita bantu mereka, kita persuasi, kita beri motivasi agar mereka mau ikut bervaksin ya. Karena vaksin itu penting melindungi kita dari COVID-19. Sekarang kasusnya makin meningkat karena banyak orang yang masih belum divaksin. Bahkan orang yang sudah kena vaksin pun bisa kena ya, apalagi yang tidak vaksin. Yang jelas perbedaannya sangat jelas sekali kalau orang sudah divaksin, walaupun dia terkena COVID, tidak separah orang yang tidak divaksin. Ingat itu ya, saya sudah baca literatur dari beberapa penelitian, dari beberapa dokter yang menganjurkan memang bahwa orang yang divaksin walaupun dia kena COVID tidak separah ya orang-orang yang tidak divaksin. Jadi vaksinasi adalah cara terbaik kita menghadapi pandemi ini. Oke, terima kasih. Hari ini dimuat berita saya dapatkan di hariankompas.com ya. Saya ambil ini karena memang penting banget ya. Sekarang lagi menjadi perbincangan tentang COVID-19 vaksinasi ketiga ya. Semoga berita ini bermanfaat bagi pemirsa semua. Jangan lupa selalu dukung channel saya ya, karena kalian bagian dari saya. Terima kasih. Salam gizi Indonesia. Semoga kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.